Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Salsabila dari kelas TRMB 2 dengan nomor NPM 044 Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perilaku konsumen. Prinsip dasar dalam marketing yaitu 4P: product, price, place, and promotion. Yang pertama ada produk. Sebelum memulai usaha, kita harus menentukan produk atau jasa apa yang akan ditawarkan kepada konsumen. Lalu yang kedua ada price. Kita harus menentukan harga sebuah produk karena konsumen akan membandingkan harga suatu produk dengan produk lainnya sebagai acuan untuk membeli. Lalu yang ketiga ada place. Menentukan tempat juga merupakan salah satu bagian terpenting dalam usaha, karena hal ini dapat menarik konsumen untuk datang ke tempat usaha kita. Lalu yang terakhir ada promotion. Melakukan promosi adalah sebuah kunci untuk menarik perhatian konsumen. Apalagi di era sekarang kita dapat melakukan promosi dengan mudah, yaitu lewat media sosial. Tetapi sebelum menerapkan 4P dalam usaha kita perlu mempelajari perilaku konsumen atau consumer behavior. Karena konsumen kita memiliki tingkah laku yang berbeda-beda. Dengan mempelajari perilaku konsumen, kita dapat melihat serangkaian langkah yang dimulai dari pengenalan kebutuhan atau keinginan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, pembelian, penggunaan, dan akhirnya evaluasi pasca pembelian. Hal ini membantu kita untuk merancang manajemen pemasaran ke depannya. Dalam perilaku konsumen ada yang dinamakan dengan STP, segmenting, targeting, positioning. Yang pertama ada segmenting, adalah suatu proses pengelompokan pasar yang heterogen menjadi kelompok pelanggan potensial yang homogen yang mempunyai kebutuhan dan karakteristik serupa. Ada 4 macam segmentasi, yaitu yang pertama ada geografi, mencakup daerah, iklim, kepadatan, dan populasi. Lalu yang kedua ada demografi, mencakup usia, jenis kelamin, penghasilan, pendidikan, status sosial, dan pekerjaan. Lalu yang ketiga ada psikografi yang mencakup manfaat yang dicari, penggunaan dalam pembelian, dan tujuan. Dan yang keempat ada behavioral atau kebiasaan, mencakup gaya hidup, minat, dan sikap. Lalu ada targeting, menentukan segmen atau kelompok pelanggan yang akan dituju. Contohnya, kita akan membuat usaha smoothies dengan segmentasi yang telah dibuat. Di antaranya usia 15 hingga 30 tahun, jenis kelamin laki-laki dan perempuan, pekerjaannya yaitu pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Tingkat pendidikannya yaitu SMA atau SMA sederajat, sarjana atau diploma. Gaya hidupnya yaitu di era sekarang banyak orang-orang yang sibuk berkegiatan, sehingga tidak sempat bahkan lupa untuk memenuhi nutrisi dalam tubuhnya dengan mengonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Dengan daerahnya yaitu kota dan kabupaten. Lalu ada positioning, adalah sebuah strategi untuk mengkomunikasikan produk ke dalam benak konsumen atau sasaran sehingga calon konsumen mempunyai penilaian tertentu dan mengidentifikasikan dirinya dengan produk tersebut. Dalam tahap ini, kita baru bisa menerapkan prinsip 4P yang sudah dibahas di awal, yaitu menentukan produk apa yang akan kita jual atau tawarkan kepada konsumen, lalu menentukan harga produk, menentukan tempat usaha yang strategis, mudah diakses, dan dapat dilihat oleh orang sekitar yang lewat, lalu melakukan promosi kepada masyarakat luas agar menarik banyak perhatian konsumen yang datang. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu diantaranya yang pertama ada budaya. Budaya memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku, keinginan,
naluri, cara berpikir, persepsi, nilai, dan preferensi individu. Sebagai contohnya adalah di Indonesia, mayoritas masyarakatnya adalah Muslim. Jadi kebanyakan produk yang dijual adalah produk halal dan kebanyakan masyarakat Indonesia adalah mengonsumsi makanan halal. Lalu yang kedua adalah status atau kelas sosial. Pembagian masyarakat ke dalam kelas-kelas atau strata yang berbeda menggambarkan perbedaan pendidikan, pendapatan, pemilikan harta benda, gaya hidup, dan nilai-nilai yang dianut. Contohnya seperti konsumen yang memiliki pendapatan di bawah rata-rata akan membeli handphone dengan harga 1 hingga 3 juta rupiah. Sedangkan konsumen yang memiliki pendapatan di atas rata-rata akan memilih membeli handphone dengan harga 5 hingga 10 juta ke atas. Lalu ada pengaruh individu. Pengaruh individu yang dimaksud adalah pengaruh setiap individu di luar konsumen itu sendiri. Contohnya adalah seorang konsumen membeli sebuah produk karena terpengaruh oleh video review seseorang. Lalu ada keluarga. Anggota keluarga merupakan kelompok acuan primer yang paling berpengaruh. Keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan saudara kandung mendapatkan orientasi atas agama, politik, dan ekonomi, serta ambisi pribadi, harga diri, dan cinta. Contohnya adalah membeli sesuatu barang karena terpengaruh oleh keluarga yang telah membeli barang tersebut. Lalu ada situasi. Pengaruh situasi dapat dipandang sebagai pengaruh yang timbul dari faktor yang khusus untuk waktu dan tempat yang spesifik yang lepas dari karakteristik konsumen dan karakteristik objek. Terdapat 5 karakteristik umum dalam mendefinisikan situasi, yaitu lingkungan fisik atau geografis, suasana, dekorasi, aroma, kebisingan, dan tata letak. Lalu ada lingkungan sosial, lalu yang ketiga ada waktu atau momen, yang keempat tugas yaitu tujuan atau sasaran, dan yang terakhir ada keadaan atau suasana hati. Contohnya adalah konsumen membeli suatu produk karena mencium aroma produk saat sedang melewati toko tersebut. Proses keputusan pembelian konsumen dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama adalah pengenalan kebutuhan. Pengenalan kebutuhan adalah tahap di mana konsumen menyadari suatu masalah atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Dalam tahap ini, konsumen akan membedakan kebutuhan serta keinginannya. Lalu yang kedua ada pencarian informasi. Pencarian informasi dilakukan saat konsumen memandang bahwa kebutuhannya bisa dipenuhi dengan membeli serta mengonsumsi suatu produk. Konsumen akan berupaya mencari informasi tentang produk yang diinginkannya serta produk yang sedang dibutuhkan. Lalu yang ketiga adalah mengevaluasi berbagai alternatif. Pada tahap ini, konsumen akan membandingkan berbagai merek pilihannya yang dapat memberi manfaat dan mampu mengatasi masalah yang sedang dihadapinya dan masalah yang sedang dibutuhkannya. Lalu yang keempat adalah membuat keputusan pembelian. Setelah melewati berbagai tahap, konsumen akan menentukan sikap dan mengambil keputusannya apakah akan membeli atau tidak. Jika konsumen memilih untuk membeli, konsumen akan dihadapkan pada beberapa alternatif pengambilan keputusan, mulai dari produk dan merek, hingga penentuan kuantitas serta waktu pembeliannya. Lalu yang terakhir adalah mengevaluasi pasca pembelian. Proses keputusan pembelian yang paling terakhir ini adalah proses menggambarkan apakah sebuah produk atau perusahaan bisa membentuk konsumennya menjadi loyal atau tidak. Hal ini bisa terlihat dari perilaku pasca pembelian konsumen. Misalnya, apakah konsumen merasa puas atau tidak dengan produk yang dibelinya, dan apakah konsumen akan melakukan pembelian ulang atau tidak. Sekian dari saya tentang penjelasan materi perilaku konsumen.
Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.